Salam damai sejahtera bagi kita semuanya dan berjumpa kembali kita di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 12 Februari 2021. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema yaitu From Zero to Hero. Apa maksudnya? Nanti akan kita renungkan bersama. Karena itu sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama berdoa memohon pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa setiap rasa syukur kami oleh karena anugerah yang tak henti-hentinya terus kami rasakan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama mendengarkan sabda-Mu, kami akan bersama membekali hidup kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dan memampukan kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan perenungan kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berfirman atas kami. Berfirmanlah Tuhan dan bersabdalah atas kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17 yang demikian sabda Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam hidupku ini, semua orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Mungkin kita pernah atau sering mendengar istilah from zero to hero, atau istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan bagaimana seseorang yang tadinya dalam kondisi yang nol, kemudian ia menjadi seseorang yang dianggap. Dari yang bukan siapa-siapa, dia menjadi seseorang dalam tanda kutip. Nah, gambaran ini juga yang saya temukan ketika saya pernah nonton film. Jadi film ini film Thailand gitu. Film Thailand ini bercerita tentang ada seorang pemuda. Jadi pemuda ini dari sebuah keluarga pengusaha begitu. Tapi kemudian pada satu momen karena ada satu peristiwa akhirnya keluarga ini jatuh bangkrut. Dia jatuh miskin karena usahanya gagal, kemudian keluarga ini terlilit hutang sampai sekitar 40 juta baht ya, berarti kalau daerah sana berarti sekitar 40 juta baht. Dan si keluarga ini akhirnya harus pergi keluar daerah untuk kemudian mereka memulai hidup mereka. Tetapi si anak ini ketika dia diajak oleh orang tuanya untuk pindah, dia nggak mau. Dia bertekad pokoknya aku harus bisa membayar hutang keluargaku, aku harus bisa melunasi hutangnya sehingga kami bisa kembali lagi ke rumah ini. Karena rumahnya disita oleh bank pada waktu itu. Nah kemudian si pemuda ini karena dia juga nampaknya punya passion di dalam bisnis. Akhirnya dia mencoba berbagai cara untuk berbisnis. Dia mencoba berbisnis. Pernah dia berbisnis seperti kacang
jualan kacang. Kalau di daerah sana itu seperti kacang tapi bentuknya seperti bulatan coklat gitu, tapi katanya sih kacang. Saya lupa namanya apa. Cuman dia mulai berbisnis itu, dia menjual tabungannya, dia menguras tabungannya untuk membeli alat, gagal. Terus kemudian dia coba lagi, cari lagi, akhirnya kemudian dia berbisnis rumput laut, keripik rumput laut begitu. Awal mulanya dia gagal, dia coba masukin ke toko ditolak, dia coba masukin ke warung-warung ditolak, dia jual sendiri nggak laku. Nah kemudian dia dapat masukan dari seseorang, dia dapat masukan, kemudian dia coba pergumulkan masukan itu, dia kemudian mulai lagi bisnisnya hingga sampai akhirnya dia memakai uang terakhirnya untuk berbisnis itu. Di titik terakhir dia kemudian karena sudah lelah, dia nggak punya apa-apa lagi, dia katakan sama teman berbisnisnya itu, dia bilang, sudah, jika ini gagal, aku nggak punya apa-apa lagi. Jadi semuanya dipertaruhkan di sini. Aku udah pasrah, ya udah kita lakukan aja. Tanpa dinyana-nyana, kemudian singkat cerita, akhirnya usaha si pemuda ini bisa berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berkaca dari cerita singkat tentang film itu, ada satu gambaran di mana si anak ini yang tadinya dia hanya hidup dari orang tuanya dan orang tuanya terlilit hutang dan dia yang bukan siapa-siapa, kemudian dia meniti karirnya, dia berusaha dengan sangat gigih hingga dia bisa menjadi seseorang dan menjadi pengusaha yang sukses. Cerita ini diangkat dari cerita real atau true story begitu. Nah, yang menarik adalah di dalam perjalanan panjang si pemuda ini ada 3 hal yang nampaknya menjadi fokus atau bisa kita ambil poinnya. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran bahwa situasinya itu sedang tidak baik-baik saja. Situasinya sedang gak baik, situasinya sedang tidak ideal, situasinya sedang bisa dianggap sedang jatuh, sedang di bawah begitu. Ia sadar akan situasi itu. Oleh karena itu dia ingin menjadi sesuatu, ia ingin beranjak, ia ingin memperbaiki dirinya, ia ingin memperbaiki kondisinya. Lalu yang kedua adalah usaha yang keras. Si pemuda ini gak malas-malesan, dia berusaha dengan keras, gagal dia coba lagi, dia gagal coba lagi. Dan yang ketiga, yang sering kita lupa ketika kita berusaha adalah keberserahan. Nah, dalam 3 poin ini, kesadaran, perjuangan, dan keberserahan juga kita temui di dalam cerita atau teks yang kita baca hari ini tentang bagaimana perjuangan seorang Paulus di dalam perjalanan imannya. Mungkin awalnya dia bukan siapa-siapa, bahkan dia dianggap orang yang paling jahat karena isinya adalah kerjaannya menganiaya orang, isinya adalah kemudian orang membunuhi orang, seorang pembunuh, seorang penganiaya, dan orang yang dibenci. Dan dia pun mengakuinya di dalam teks yang kita baca tadi. Tapi kemudian ia tahu bahwa situasi kondisinya itu nggak baik. Dia ingin memperbaiki dirinya. Lalu dia melakukan upaya untuk memperbaiki itu. Tetapi di dalam upaya memperbaiki itu, dia juga ada satu keberserahan kepada Tuhan. Yaitu ia menyerahkan dirinya. Bahwa Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha mendengar kepasrahan diri si Paulus ini. Akhirnya Tuhan memakai Paulus, dan Paulus dengan berkat karunia yang dimilikinya, yang diterimanya dari Tuhan, yaitu pengampunan dosa akan masa lalunya, kemudian memanfaatkan itu untuk kemudian menata hidupnya menjadi lebih baik. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin saat ini kita menganggap bahwa hidup kita belum baik, kita bukan orang yang baik, kita bukan orang yang suci, kita bukan orang yang pantas. Kita adalah orang yang penuh dosa. Kita adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Mungkin kita orang yang kurang ajar kepada orang tua. Mungkin kita orang yang tidak bertanggung jawab terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua. Mungkin kita sebagai orang-orang yang tidak tahu diri lah awalnya. Tapi kita bisa punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita punya kesempatan untuk menjadi seseorang. Orang yang lebih berarti, orang yang lebih berguna. Asalkan kita punya 3 hal. Kesadaran
bahwa kita sedang tidak baik dan kita mau menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua adalah berusaha dengan keras menjadi orang yang baik. Dan yang ketiga adalah berserah kepada Tuhan. Berserah dalam artian bahwa ya kita mau serahkan kepada Tuhan masa lalu kita. Kita mau serahkan pada Tuhan kondisi kita yang tidak baik, kondisi kita yang kurang ajar, kondisi kita yang tidak bertanggung jawab pada masa lalu. Kita mau terima Tuhan, kita mau terima pengampunan dari Tuhan. Dan setelah kita terima pengampunan itu, kita beranjak dalam perjuangan kita untuk mencapai hidup, untuk beranjak, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau yang tadinya kita orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka dengan kesadaran, dengan keberserahan, dan dengan perjuangan, kita mau menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Kita yang gak bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Dengan kesadaran itu, dengan perjuangan itu, dan dengan keberserahan, kita mau menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dalam pekerjaan kita. Ataupun juga dalam hal-hal yang lain. Oleh karena itu, marilah jadi orang-orang yang selalu bertumbuh. Orang-orang yang selalu kemudian mau melihat keberadaan diri, orang yang selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan orang yang selalu mau berusaha menjadi lebih baik lagi. Sadari, perjuangkan, dan berserahlah kepada Tuhan. Maka engkau akan menjadi zero yang menjadi hero. Amin. Saat ini marilah bersama kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita masuk di dalam doa kita, syafaat kita, dan juga syukur kita. Serta doa bagi saudara-saudara kita yang sedang bergumul dengan setiap persoalan kehidupannya. Mari kita bersama berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan tidak ada diri kami yang sempurna. Kami tahu tidak ada diri kami yang tanpa kekurangan, dan kami juga sadar bahwa setiap diri kami penuh dengan cacat celah. Kami mungkin punya masa lalu yang begitu suram. Kami mungkin punya masa lalu yang sangat tidak menyenangkan dan sangat tidak kami harapkan. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau berkomitmen untuk mengubah diri kami. Kami mau berkomitmen untuk memperbaiki diri kami. Kami sadar bahwa situasi kami tidak baik. Kami sadar bahwa diri kami tidak baik, dan kami mau berjuang untuk memperbaiki diri kami. Kiranya Tuhan berkati perjuangan kami, dan Tuhan mampukan kami di dalam perjuangan kami. Dan ajarlah kami Tuhan juga untuk menyerahkan diri kami kepadamu. Karena kami tahu Engkau Maha mendengar. Kami tahu Engkau adalah sosok yang tidak pernah lelah mendengar seruan kami, mendengar jeritan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya dan menyerahkan setiap usaha kami, upaya kami hanya kepadamu. Dan saat ini pun Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupannya, yang bergumul tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang sekolah, dan juga tentang persoalan-persoalan yang lainnya. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong saudara-saudara kami ini di dalam setiap perjuangannya. Kami tahu Tuhan hadir bagi mereka. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Karena kami percaya Engkau adalah sahabat yang setia, Engkau adalah sahabat yang selalu ada bagi setiap kami yang membutuhkan Engkau. Dan saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakitnya, yang saat ini sedang bergumul di dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawim Suparman, Ibu Buti Suseto, Bapak Sidi Agung Wijaya, Saudari Helena Widi Andriani, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Widi Nugroho, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, juga untuk Bapak Ibu saudara-saudara kami yang lainnya yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Tuhan yang selalu memberikan semangat bagi mereka, Tuhan yang memberikan kesadaran bagi mereka bahwa mereka tidak berjuang sendirian, tetapi banyak orang-orang di sekitar mereka yang begitu peduli terhadap mereka. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan yang campur tangan di dalam setiap proses pemulihan dan penyembuhan mereka.
Dan kami juga berdoa bagi orang tua kami yang oleh karena usia juga mengalami penurunan fisik. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kiranya Tuhan hadir bagi orang tua kami ini dimanapun mereka berada dan dalam situasi apapun mereka saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka dan biarlah Tuhan senantiasa hadir, memberikan pengharapan, memberikan satu kekuatan, memberikan semangat bagi mereka. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa secara khusus bagi keluarga besar Bapak Sidi Agung Wijaya yang pada beberapa waktu lalu Ibunda terkasih yang ada di Berbah meninggal dunia. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan yang hadir menolong keluarga ini, Tuhan yang memberkati mereka dengan penghiburan dan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Meskipun oleh karena situasinya atau keadaan keluarga ini menjadi semakin tidak menyenangkan, tetapi biarlah Tuhan yang hadir, yang menolong mereka. Karena kami percaya Ibu terkasih saat ini telah bersama-sama dengan Tuhan merasakan damai dan kekekalan. Ya Tuhan, saat ini kami juga serahkan untuk setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang saat ini sedang bergumul dengan bencana apapun itu. Biarlah Tuhan memberkati mereka dan Tuhan yang menolong dan menyertai mereka. Dan secara terkhusus Tuhan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini merayakan tahun baru Imlek. Biarlah Tuhan senantiasa hadir bagi mereka. Biarlah setiap sukacita yang mereka rasakan saat ini, biarlah kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini Tuhan boleh kemudian menyemangati kehidupan mereka di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi pandemi ini. Dan biarlah setiap kegembiraan, setiap syukur yang mereka rasakan juga boleh mereka ungkapkan di dalam kehidupan yang menjadi saluran berkat bagi orang-orang dan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami serahkan Tuhan hidup kami saat ini sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.